あんたなんか産むんじゃなかった。Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 anime yang akan membuatmu menangis hanya dengan satu episode. Nomor 10, Plastic Memories. Pada hari pertama mereka mulai bekerja untuk menarikan robot, Tsukasa dan rekan androidnya, Isla, mendapatkan tugas yang cukup sulit. Menemukan Nina, robot yang mirip anak-anak, adalah hal yang mudah. Namun, meyakinkan Chizu, sang pemilik robot, untuk berpisah darinya adalah cerita yang berbeda. Ternyata, mereka berdua sudah memiliki hubungan seperti keluarga. Baik kamu adalah orang tua ataupun bukan, kita bisa memahami mengapa Chizu kesulitan untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun, setelah melalui percakapan yang sulit dan air mata yang tidak terhindarkan, akhirnya dia menyadari bahwa sudah waktunya bagi Nina untuk melanjutkan hidup. Untuk sebuah anime yang bercerita tentang android, Plastic Memories benar-benar penuh perasaan. Nomor 9, Chainsaw Man. 家に食いもんねえし、今月はこの金で暮らさなきゃいけねえから。落ちた。今日の飯食パン1枚だぜ。 Di awal episode Chainsaw Man, Denji benar-benar sedang sial. Ayahnya yang sudah meninggal meninggalkan hutang yang besar kepada Yakuza. Dia bekerja mati-matian dan sebagian penghasilannya yang sedikit harus digunakan untuk memberi makan peliharaannya, Pochita. Dan itu baru beberapa menit pertama. 腹減って眠れねえ。寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。 Situasi Denji semakin buruk pada saat para Yakuza memutuskan untuk mengubah hutangnya menjadi hutang darah. Tapi di momen yang membuat jantung berdebar ini, Pochita mengorbankan dirinya agar Denji bisa mempunyai kesempatan untuk hidup. Dan siapa sangka ternyata dia adalah iblis gergaji mesin. Saatnya untuk balas dendam. Melihat para Yakuza dicabik-cabik tidak pernah begitu memuaskan. Nomor 8, Your Lie in April. Jika kamu memainkan alat musik, sebaiknya siapkan kotak tisu sekarang. Your Lie in April bercerita tentang seorang jenius musik bernama Kosei. Dia mulai bermain piano untuk menyenangkan ibunya yang sekarat. Dan ibunya menunjukkan rasa terima kasihnya dengan kekerasan, bukan cinta. Namun, setelah ibunya meninggal, Kosei tidak bisa berhenti meskipun dia sudah tidak menikmati musik lagi. Saat itu, musik adalah satu-satunya yang dia miliki. Piano wa kirai da. Sore demo shigamitsuite iru no wa kitto boku ni wa nani mo nai kara. Itu adalah posisi yang sangat menyakitkan untuk siapapun, apalagi untuk seorang anak SMP. Teman-teman Kosei berusaha untuk mendukungnya semaksimal mungkin. Tapi dalam 20 menit anime ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk meredakan tragedi tersebut. Nomor 7, Bunny Drop. Satu-satunya kesalahan Rin adalah lahir di waktu yang salah. Dia adalah anak perempuan yang sangat muda dari keluarga kakek Kawachi. Dan ketika kakeknya meninggal, Rin terasingkan dari anggota keluarga yang lain. Ya, hampir semua. Setelah menyadari tidak ada orang lain yang mau mengurus anak berusia 6 tahun itu, Daikichi mengorbankan segalanya untuk menjadi ayah angkatnya. Sebagai informasi, Daikichi adalah seorang lajang yang kebingungan dan tidak tahu apapun tentang merawat anak perempuan kecil. Tapi, kenyataan bahwa dia berusaha melakukannya sudah cukup untuk membuat Rin meneteskan air mata. Dan dia tidak sendirian. Dari tragedi untuk menemukan keluarga, episode pertama Bunny Drop benar-benar mempunyai segalanya. Nomor 6, Cross Game.
まで自転車で送ってって。 Ayolah, seberapa sedih sih anime tentang bisbol ini? Meskipun kita merasa tidak seharusnya, jawabannya ternyata sangat-sangat sedih. Sebelum pitch pertama dilempar, Cross Game memperkenalkan pada Kou dan Wakaba, tetangga seumur hidup yang memiliki chemistry lebih kuat daripada pelajaran sains. Tapi sayangnya, Wakaba tidak hidup untuk melihat episode kedua. あさっての夕方には帰ってくるからね。その次の日は夏祭りに行くんだからね。 Bukannya menghindari tema yang berat, anime ini dengan berani menjelajahi perjalanan Kou melalui kesedihannya. Semua itu mencapai puncaknya di menit-menit terakhir episode pertama saat Kou akhirnya melepaskan semua perasaannya dalam tangisan yang tulus. Jika momen emosional ini tidak membuatmu merinding, kita tidak tahu apa lagi yang bisa. クローバー、マメ科の多年草、4つの葉は幸福をもたらすという。 Nomor 5, Kotoura-san. はるかちゃんなんか知らない。もう絶好よ。 Sejak awal, anime ini sudah membuktikan bahwa superpower tidak selalu diterima dengan baik. ESP milik Haruka mungkin terlihat keren, tapi bagi beberapa orang di sekitarnya, dia dianggap aneh. Akibatnya, menit-menit pembuka anime ini adalah montase menyedihkan tentang Haruka yang diabaikan oleh setiap orang yang dia temui, termasuk orang tuanya sendiri. Untungnya, episode awal ini memiliki akhir yang bahagia. Ketika Haruka berniat baik untuk menyelamatkan Yoshihisa dari mobil yang melaju kencang, Yoshihisa tidak hanya mengucapkan terima kasih, tetapi dia menyebut Haruka sebagai temannya. 俺がお前と一緒にいる。何があっても離れてなんかやんねえ。どうだ。 Setelah Haruka diremehkan dan diejek sepanjang episode, melihatnya menemukan teman sejati yang tulus terasa seperti angin segar. Tidak heran jika hal itu membuatnya sampai berurai air mata. よろしくな、琴浦。真鍋くん。 Nomor 4, Violet Evergarden. 生きていらっしゃるのですか、少佐は。 Anime ini benar-benar dibuka dengan perang habis-habisan. Dan itu bahkan bukan bagian yang paling berpengaruh dari episode ini. Tidak lama kemudian, kita bertemu Violet, seorang wanita yang mengabdikan diri pada perjuangan hidup dan mati, sampai dia kehilangan kedua tangannya. Setelah menerima 2 anggota tubuh prostetik, Violet mulai bekerja sebagai penulis bayangan dan pengirim surat. Yang lebih penting, dia mulai mengikuti idealismenya sendiri. でもこれから君はたくさんのことを学ぶよ。だけど学ばない方が知らない方が楽に生きられるかもしれない。 Premis anime ini cukup sederhana, tapi dieksekusi dengan begitu banyak adegan emosional sehingga kamu tidak bisa untuk tidak terpesona olehnya. Bagaimanapun, ada sesuatu yang sangat mengharukan tentang seorang yang mendambakan untuk memahami cinta. Meskipun Violet Evergarden dimulai dengan perang, tema episode pertamanya adalah harapan. 愛してるを知りたいのです。 Nomor 3, Oshinoko. Kalau berbicara tentang awal yang penuh emosi, Oshinoko adalah yang paling mengguncang. 今のままじゃこの子たちを幸せにできない。 Meski menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan sebagai idol, Ai mengabdikan segalanya untuk membesarkan anak kembarnya, Aqua dan Ruby. Namun, tiba-tiba dia meninggal. Penguntitnya yang haus darah menemukannya dan Ai bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya sebelum dia pergi. あんまりいいお母さんじゃなかったけど、私は産んでよかったなって思ってて。 Kata menghancurkan tidak cukup untuk menggambarkan momen ini. Sebenarnya ini hampir tidak terlukiskan. Kematian Ai begitu tragis sehingga bisa membuatmu marah. Dia adalah sosok yang luar biasa dan sangat kejam rasanya melihat anak-anaknya hanya diberikan 1 episode yang sangat singkat untuk melihat ibu mereka. あ、そうだ。ママ、行ってきます。 Nomor 2, To Your Eternity. ありとあらゆるものの姿を写し取り変化することができる。 Fushi yang akan segera diberi nama memulai hidupnya sebagai sebuah bola.
lalu berevolusi menjadi batu, dan kemudian menjadi serigala. Tidak lama kemudian, dia terikat dengan seorang anak muda yang mencari kaumnya sambil belajar tentang kemanusiaan dalam perjalanannya. Sayangnya, pelajaran berikutnya bagi Fushi adalah bahwa untuk ada kehidupan harus ada kematian. Alih-alih menemukan desanya, anak itu hanya menemukan kuburan. Dan akhirnya, dia juga meninggal. 僕君にお願いがあるんだけど僕のことずっと覚えていて Ada banyak hal yang harus dibahas dalam satu episode, tapi entah bagaimana, To Your Eternity berhasil melakukannya dengan sangat baik, terutama pada bagian akhir yang penuh makna. Ketika Fushi mengambil bentuk anak yang pernah dikenalnya, jelas bahwa To Your Eternity adalah sesuatu yang istimewa. それは人間の姿を獲得した。 Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Freerun Beyond Journey's End. 終わってしまったな。そうだね。僕たちの冒険はこれで終わりだ。 Ada yang memulai episode dengan sebuah ledakan, dan ada juga yang memulai dengan pelan. Freerun memilih cara yang terakhir dengan sangat efektif. Di awal cerita, pahlawan kita belajar bahwa meskipun perjalanan yang berlangsung selama puluhan tahun tidak ada artinya bagi umur seorang elf, itu sangat berarti bagi seorang manusia. Freerun membawa sahabat manusianya dalam satu petualangan terakhir, menyaksikannya pergi untuk selamanya, dan kemudian dia merenungi betapa selama ini dia menyepelekan arti kehidupan. 人間の寿命は短いって分かっていたのになんでもっと知ろうと思わなかったんだろう Dari situ, Freerun Beyond Journey's End terus mengeksplorasi tentang makna kematian dengan kedalaman yang biasanya butuh waktu lama untuk dicapai dalam kebanyakan seri. Dengan kata lain, debut Freerun adalah sebuah karya cemerlang yang akan membuatmu menangis, bersorak, dan kemudian menangis lagi sebelum kredit pertama ditayangkan. 不死とは言わず、ほんの少しでいいから時間が欲しくなったのです。 Nah, kira-kira episode pertama anime mana yang membuatmu menangis? Beritahu kami di kolom komentar. これから先いろんな人に会っていろんなことを感じるだろう。少年がそうしたかったように。